Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai persamaan difusi atau panas dan persamaan lab test. Ini masih dalam konteks persamaan diferensial. Bagi yang baru pertama kali menonton video saya dan baru pertama kali melihat channel ini, ya, perkenalkan bahwa saya seorang mahasiswa, latar belakang saya mahasiswa matematika, sehingga mohon maaf jika ada salah kata. Oke, kita lanjut. Pertama kita akan mempelajari persamaan difusi atau persamaan panas. Yang pertama kita akan memakai masalah nilai awal dari persamaan difusi. Oke. Persamaan atau persamaan perambatan panas, sama saja ya. Dan ini adalah masalah nilai awal ya. U turunan terhadap T sama dengan K dikali UXX ya. Jadi U ini adalah fungsi dari X dan T. Ya, persamaan difusi atau panas memiliki tipe parabolik ya. Reduksi ke bentuk normal atau kanonik akan menghasilkan PDP dengan struktur yang tidak lebih sederhana, sehingga tidak akan membantu dalam mendapatkan penyelesaian. Oleh karena itu, penyelesaian umum persamaan difusi tidak diketahui. Jadi digunakan pendekatan lain ya untuk menyelesaikan persamaan difusi ini, yaitu dalam dua tahap. Yang pertama ini menyelesaikan nilai awal yang disederhanakan sebagai fungsi unit step. Yang kedua, tahap kedua, penyelesaian nilai awal dengan metode kernel. Jadi ini adalah masalah nilai awal Cauchy untuk persamaan difusi. Dan nanti boleh dicek ya dalam video saya sebelumnya mengenai tipe-tipe persamaan diferensial orde kedua, yaitu di sini kita bisa melihat bahwa tipenya adalah parabolik, yaitu kita lihat dari determinannya ya, determinan koefisien matriks. Yang pertama kita akan lihat nilai awal unit step. Misalkan fungsi Wt ini memenuhi persamaan difusi atau panas dengan nilai awal fungsi unit step. Ya, seperti ini ya. Nilai awalnya seperti ini. 0 atau 1 ya, ketika X-nya lebih kecil atau lebih besar 0. Variabel dan parameter fisis, X jarak, T waktu, W konsentrasi atau temperatur ya. Kalau ini untuk difusi, ini untuk persamaan panas. W0 itu konsentrasi atau temperatur awal. K adalah jarak kuadrat persatuan waktu. Definisikan variabel baru yang bebas satuan. Nah, ini adalah variabel baru yang bebas satuan ya, dimensionless. Dan juga X dibagi akar 4KT juga adalah dimensionless. Mana X itu adalah jarak ya. Tadi T ini adalah T itu adalah waktu, K adalah jarak kuadrat ya, persatuan waktu, jadi akan dimensionless jika dibagi, serta memenuhi ini ya. Jadi W per W0 adalah fungsi dari sembarang fungsi dari ini. Dengan nilai awal W01, maka didapatkan bahwa W sama dengan ini.
akan ditentukan W sama Fz yang merupakan solusi MNA tersebut. Nah, kita lihat di sini WT sama dengan F dari Z ya. Jadi Z adalah yang di dalam sini. Kemudian diturunkan lalu dikali ZT. Jadi WT ini adalah kita turunkan terhadap T ya. Yang W ini kita turunkan terhadap T. Jadi sini kita turunkan terhadap T, jadi WT. Nah, ini diturunkan lalu dikali dengan yang dalamnya. Dalamnya juga diturunkan. Mengikuti aturan rantai. Ya, teman-teman begitu. K akan didapat ini ya untuk WT, nilai WT. Dan WXX ini akan didapat nilai ini. Ya, diturunkan 2 kali, lalu dalamnya juga diturunkan 2 kali. Lalu kita substitusikan, maka akan didapat seperti ini. Ya, didapat FZ-nya adalah ini, dan ini adalah WZ ya. Karena dari sini W sama dengan F, jadi W sama dengan F. Sehingga didapat, kita substitusikan Z-nya. Tadi Z sama dengan X per akar 4KT. Jadi ini adalah Z-nya, kita substitusikan, didapat W-nya adalah ini. Oke, boleh dibuktikan W-nya adalah setengah ditambah setengah error function dari X per akar 4KT. Tadi kita sudah mendapat fungsi unit step, sekarang kita akan melihat solusi kernel. Dari persamaan difusi ini dilakukan diferensiasi terhadap ubah X. Ya, diferensiasi sehingga seperti ini. Artinya jika W merupakan solusi persamaan difusi atau panas, maka Wx juga merupakan solusi, yaitu Wx sama dengan ini. Jadi kita lihat kalau W merupakan solusi, ya Wx juga merupakan solusi di sini. Nah, sini dalamnya Wx. Sehingga akan didapatkan ini dari W tadi ya. Fungsi ini akan digunakan sebagai landasan mendapatkan solusi masalah nilai awal difusi yang lebih umum. Jadi fungsi ini adalah fungsi kernel. Kita anggap sebagai G. Ya, fungsi kernel ini memenuhi sifat ini sama dengan 1 ya, seperti sebaran normal. Ya, arti fisis fungsi G adalah deskripsi penyebaran suhu sebagai reaksi terhadap nilai awal sumber panas pada titik X sama dengan 0. Persamaan difusi bersifat invarian terhadap translasi, jadi tidak berpengaruh gitu ya. Maksudnya sehingga Gx min Y, T juga solusi persamaan difusi yang menggambarkan reaksi translasi pada titik sejauh Y terhadap nilai awal. Jika sumber panas bukan konstanta pi sama dengan 1, ya, melainkan memiliki besaran pi, maka
kontribusi diberikan sebagai ini untuk translasinya ya. Kemudian kita akan mendapatkan solusi dari masalah nilai awal Cauchy, yaitu teorema masalah nilai awal Cauchy persamaan difusi. Masalah nilai awal Cauchy persamaan difusi atau panas, yaitu yang ini. Dan X ini, dan nilai awalnya adalah ini ya, posisi awal adalah ini solusinya. Ini adalah solusi. Catatan, solusi dari masalah nilai awal Cauchy untuk persamaan difusi disebut konvolusi dari kondisi awal yang sesuai Px dan kernel difusi. Ini adalah fungsi kernel ya. Ini adalah fungsi kernel yang tadi kita telah temui, dan ini adalah kondisi awal ya, yang ini. Penyelesaian juga berlaku untuk nilai awal P yang piecewise continue, sehingga pada titik ketak kontinuannya untuk T mendekati 0 plus, penyelesaian adalah merupakan rata-rata limit kiri dan kanan dari fungsi V, yaitu xt, yaitu xt-nya ini adalah setengah dari V-nya ini. Teorema ini menjamin bahwa solusi adalah unik, yaitu hanya terdapat satu solusi berbatas dari masalah nilai awal Cauchy tersebut. Oke. Unik ya solusinya. Jadi ini adalah solusi dari persamaan difusi atau panas. Saya memiliki persamaan seperti ini. Kemudian di sini ada contoh soal ya, selesaikan persamaan difusi dengan nilai awal piecewise continue. Dan kita lihat di sini nilai awalnya, posisi awal adalah 1 atau 0. Jadi ini berdasarkan rumus kita dapat, kemudian kita substitusi, ini minta hingga sampai min 1. V-nya itu adalah 0. Kemudian sini 1 ya, V-nya 1. Dan di sini V-nya adalah 0. Dan kita hitung hasil dari ini. Lalu kita misalkan S adalah ini. Ya. Sehingga nantinya kita substitusi S-nya, didapat nilainya adalah ini. Oke, jadi ini nanti kita substitusi nilai dari S-nya. Kemudian kita integralkan atau kita pisah, kita pecah, akan kemudian nanti boleh dibuktikan akan didapatkan jawaban ini. Ya. Ini ada contoh soal kedua, mana nilai awalnya atau V-nya ini sama dengan ini, E pangkat minus X. Jadi kita tinggal masukkan aja V-nya ke dalam rumus. Dengan Y adalah variabel dummy ya, Y-nya ini. Dan ini adalah rumusnya ya, yang sudah kita ketahui. Kemudian kita tinggal integralkan saja. Jadi kita misalkan S-nya ini dan akan didapat hasilnya segini. Kemudian kita akan lihat ini teorema masalah nilai awal Cauchy untuk persamaan difusi tak homogen. Jadi persamaan difusi tak homogen adalah seperti ini. Ut kurang K
tadinya ada 0 ya, homogen, sekarang ada fungsi f. Dan kita lihat di sini masih sama ya. Yang berbeda hanyalah ditambah oleh ini. Ini adalah perumuman dari masalah nilai awal Cauchy, di mana ini tak homogen. Dan G-nya tadi kita udah dapat sama ya, seperti video sebelumnya. Kemudian di sini ada persamaan Laplace. Kita akan belajar persamaan Laplace. Ya, kita akan lihat model kesetimbangan fungsi harmonis. Bentuk paling sederhana dari persamaan diferensial bertipe eliptik adalah persamaan Laplace. Jadi Laplace ini bersifat eliptik ya, bertipe eliptik, yaitu seperti ini. Karena tidak melibatkan turunan terhadap waktu, maka disebut memenuhi keadaan kesetimbangan ya, karena tidak ada waktu. Ini adalah persamaan Laplace tak homogen. Atau juga disebut persamaan Poisson. Notasi lain persamaan Laplace adalah delta U, di mana deltanya adalah ini, penjumlahan dari orde kedua. Seperti itu. Disebut operator Laplace ya, delta itu bukanlah delta yang pada kita tahu pada umumnya, tapi itu adalah operator Laplace. Delta ya. Fungsi yang memenuhi persamaan Laplace disebut fungsi harmonis. Ya, fungsi yang memenuhi persamaan Laplace disebut fungsi harmonis. Kita akan lihat, memeriksa apakah fungsi berikut adalah harmonis. Yang A, kita akan turunkan, ditambah-tambah ya, fungsi harmonis ya, dicek. Yang B, kita turunkan terhadap X 2 kali, terhadap Y 2 kali. Ya, kalau kita turunkan, ini tidak harmonis ya. Jadi min Y kuadrat tambah min X kuadrat sin X tambah ya, tidak sama dengan 0. Tidak harmonis. Kemudian ini pangkat X cos Y adalah fungsi harmonis. Kemudian kita akan menggunakan teknik transformasi koordinat polar. Ya, masih dalam persamaan Laplace. Persamaan Laplace-nya adalah seperti ini. Akan ditransformasikan ke sistem koordinat kutub, yaitu seperti ini dengan X sama R cos theta dan Y sama R sin theta, atau R-nya adalah segini dan theta-nya adalah segini. Yang selanjutnya akan digunakan metode Jacobian berikut. Ya, turunannya sudah Rx, nanti kita akan dapat inverse-nya ya. Inverse-nya adalah kita balik saja gitu. Barisan ini kita balik jadi ke sini. Dan yang ini kita balik jadi kayak gini. Ya. Itu adalah inverse dari Jacobian ya. Ini kita balik ke sini. Ini kita balik ke sini. Kita hitung turunannya masing-masing ya, turunan parsialnya. Lalu kita cari juga turunan parsial ini, turunan parsial ini. Ya, kemudian kita tahu bahwa UXX sama dengan URRX kuadrat ya, dan ini. Kemudian nanti kita juga akan dapatkan bahwa UYY sama juga kayak gini ya, analog.
Kemudian evaluasi UX tambah UYY akan didapat seperti ini. Jadi ini disamakan nilainya dengan 0. Ya, kita tambahkan nilai dari UXX sudah diketahui dan juga UYY juga sudah diketahui. Maka persamaan Laplace dalam koordinat polar ini adalah seperti ini. Ingat ya, dalam koordinat polar. Kemudian kita akan menyelesaikan persamaan Laplace yang tadi sudah dalam koordinat polar. Menggunakan ada 3 cara sini, analogi persamaan gelombang atau asumsi fungsi simetris, dan yang terakhir metode pemisahan peubah. Jadi di sini terdapat 3 cara ya, atau 3 asumsi. Yang paling sederhana ya, ini adalah analogi persamaan gelombang, ini adalah yang paling sederhana. Ya, kita tahu persamaan gelombang adalah seperti ini. Kemudian memiliki penyelesaian umum ya dengan menggunakan metode D'Alembert tadi yang telah kita bahas di video sebelumnya mengenai persamaan gelombang. Kemudian kita pandang persamaan Laplace sebagai persamaan gelombang, yaitu seperti ini. Dan kita akan dapat C-nya adalah I ya, bilangan imajiner. Dan penyelesaian Laplace-nya adalah seperti ini. Ini cukup mudah ya, sederhana. Ini adalah metode atau cara dengan analogi persamaan gelombang. Kemudian ada asumsi fungsi simetris. Misalkan diasumsikan fungsi U adalah fungsi simetris, yaitu tidak bergantung pada sudut theta. Jadi seperti ini. Jadi tadinya U adalah R dan theta. Ya, kemudian kita anggap theta-nya itu tidak bergantung, jadi UR saja. Dan kita dapatkan seperti ini untuk persamaan Laplace. Dan ini bisa kita selesaikan ya. Dan ini persamaan Poisson, itu yang persamaan Laplace tidak homogen. Kemudian kita lihat asumsi fungsi simetris untuk persamaan Laplace yang tadi. Ini adalah persamaan Laplace untuk fungsi simetris asumsinya. Kemudian kita dapat ya solusinya, ini adalah ini UR. Ini adalah solusinya dengan C1 C2 adalah konstanta sembarang berdasarkan peubah. Kita ini lagi, dan R-nya adalah ini tadi ya, dan theta-nya ini. Solusi persamaan Laplace kita ganti R-nya dengan ini. Jadi kita masukkan R-nya sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Didapat hasilnya ini. Ini adalah untuk asumsi fungsi simetris. Kemudian ini adalah persamaan Poisson yang mana ini ada fungsinya di sini. Ya, penyelesaiannya tinggal kita kalikan, misalkan ya kita kalikan R, kemudian kita turunkan, kita pisah di sini ya. Pengintegralan langsung kita dapat UR-nya ini, kemudian diintegralkan lagi, akan menghasilkan seperti ini. Ya, kemudian kita substitusi kembali, ubah semula, itu R yang sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasilnya dari persamaan Poisson ya, asumsi fungsi simetris. Yang terakhir ada metode pemisahan peubah. Ya, kita ingat persamaan Laplace pada sistem koordinat polar adalah seperti ini.
akan diselesaikan dengan metode pemisahan peubah. Jadi U R theta sama dengan G, fungsi dari G dikali fungsi dari H. Ya, jadi kita lihat di sini R kuadrat G aksen 2 kali dikali H. Yang pertama adalah kita kalikan ini dengan R kuadrat gitu ya, sehingga ini tidak ada penyebut. Kemudian kalau kita mau mencari URR ya, URR itu sama dengan G turunan G, karena G adalah fungsi dari R dikali dengan H, seperti itu. Jadi tinggal kita turunkan saja. Ya, ini R kuadrat didapat dari dikali dari R kuadrat. Kemudian dengan pemisahan peubah kita bagi ini dengan fungsi G ya, dan juga kita bagi ini dengan fungsi G ya, ini kita kali dengan 1 per G dan kita kali lagi dengan 1 per H, akan didapat ini. Dan kita akan misalkan setiap dari ini sama dengan lambda. Ya, ini sama dengan lambda dan yang ini juga sama dengan lambda. Ya, jadi seperti ini. Ya, penyelesaian untuk G dan H ini gampang ya, karena ini persamaan diferensial biasa orde kedua. Ya, untuk fungsi G itu memenuhi persamaan Euler ya, seperti ini fungsi G. Kita kalikan dengan G gitu ya. Dan H ini juga sama ya, seperti ini H. G dapat dari sini dan H seperti dari sini. Kemudian akan dapat fungsi GR dan H theta. Kemudian kita tinggal mensubstitusi ya. UR theta kemudian diubah menjadi UXY. Gitu. Ini kan UR theta ini didapat dari GR dikali H theta ya. Setelah kita dapat UR theta, kita dapat UXY. Jadi ini adalah hasilnya dari GR dan ini. Lalu kita kalikan GR kali H theta didapat ini. Kemudian kita untuk nilai dari UXY tinggal mensubstitusikan nilai ini dan ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.